pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu, negara manapun nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dengan norma baru, dengan cara baru. Dan untuk pertama kalinya mungkin calon kepala daerah akan diminta untuk menggunakan lebih banyak sistem daring. Ya, pilkada itu saya mohon kepada rakyat untuk meriahkan. Kita minta supaya tetap pilkadanya meriah, demokrasi kita yang sehat, ya tetap kita lakukan. Disiplin, tertib ya terhadap protokol kesehatan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar simulasi pelaksanaan pilkada serentak dengan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di TPS yang akan dihadiri oleh banyak Pemirsa Republik Cidikatos Noresindi adalah kepentingan negara bahwa suatu keputusan tidak dapat diganggu-gugat. Menurut WHO, COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan pada manusia. COVID-19 berimplikasi pada lintas bidang seperti politik dan pemerintahan. COVID memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke berbagai negara untuk menentukan berlangsung atau tidaknya pemilu. Namun, data International Institute for Democracy and Electoral Assistance menunjukkan bahwa terdapat 36 negara yang telah melaksanakan pemilu di tengah pandemi. Hal ini merefleksikan bahwa pemilu memiliki urgensi sehingga harus dilaksanakan. Selain itu juga dapat menjadi rujukan dan tolak ukur atas keberhasilan pemilu yang telah dilaksanakan untuk dapat diimplementasikan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang telah menerapkan new normal. Implementasi new normal merupakan upaya solutif bagi rakyat untuk menjalankan aktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di berbagai bidang seperti ekonomi dan pariwisata. Berangkat dari hal itu, yang menjadi pertanyaan besar kami adalah mengapa hal tersebut tidak juga diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Perkenalkan kami dari Delegasi Universitas Negeri Semarang dengan saya Ahmad Afikri selaku pembicara satu yang berdiri pada posisi pro pada mosi perdebatan kita kali ini. Adapun landasan argumentasi utama kami adalah Pilkada di era new normal tetap dilaksanakan di Indonesia. Penerapan new normal pada dasarnya bisa diterapkan di pilkada dalam konsep yang sama. Pandemi COVID-19 merupakan bukan suatu hal yang pasti. Dalam hal ini, ahli kesehatan pun belum mengetahui kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Keraguan tidak akan mendatangkan kepastian. COVID-19 harus menjadi suatu tantangan bersama untuk bisa menyelesaikan pekerjaan bangsa ini di bidang politik dan pemerintahan. Pilkada merupakan agenda politik nasional strategis yang memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan secara luas. Pilkada memiliki segala konsekuensi masa depan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Melalui pelaksanaan pilkada dapat sejalan dengan dinamika pemerintah daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan atau dilaksanakan oleh pemerintah pusat supaya tercapai tujuan secara optimal. Pilkada adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis guna menjaga hak konstitusi rakyat dan hak dipilih serta memilih. Selain untuk menjaga kesinambungan demokrasi dalam sistem pemerintahan presidensial secara undang-undang, jabatan kepala daerah berlaku prinsip fixed term atau telah ditetapkan masa jabatannya, yaitu selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian apa urgensi pelaksanaan pilkada di era new normal ini? Bahwa di samping ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19, implementasi new normal juga dapat diterapkan dalam pilkada. Selain itu, pelaksanaan pilkada telah mendapatkan payung hukum dengan adanya Perpu nomor 2 tahun 2020 yang dijelaskan dalam pasal 120 ayat 1 dan 2 bahwa pelaksanaan otoritas pelaksanaan pilkada 2020 kepada KPU yang kemudian mendapat persetujuan DPR dan pemerintah. KPU dapat membuat kewenangan regulasi pelaksanaannya lebih lanjut melalui peraturan KPU. Menjalankan amanah Perpu tersebut, KPU mengeluarkan surat edaran KPU nomor 20 tahun 2020 bahwa pilkada serentak lanjutan 2020 dalam bencana non-alam COVID-19 bahwa utamanya adalah pilkada serentak 2020 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Urgensi selanjutnya adalah bentuk mengurangi praktek kepemimpinan pemerintah daerah yang banyak dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas atau PLT yang justru memiliki kewenangan terbatas. Hal tersebut yang melandasi kami setuju pelaksanaan pilkada di era new normal tetap dilaksanakan di Indonesia sebagai bentuk menjaga stabilitas politik negara. Governor Kaspoar
Menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa yang akan atau harus dilakukan. Jika pemilihan kepala daerah pada saat ini menuai pertanyaan terkait prioritas negara antara melindungi kesehatan atau menjaga demokrasi, kini sudah saatnya kita berjuang untuk meraih keduanya. Dengan menjadikan pandemi bukan lagi suatu ancaman, melainkan suatu tantangan untuk negeri ini. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak dapat menunggu sampai pandemi ini berakhir, karena tidak ada satu negara yang mengetahui kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, sehingga bukan lagi tindakan menghindari yang harus kita pertahankan, melainkan tindakan solutif yang harus kita lakukan sebagai bentuk adaptasi keadaan yang memang tak lagi sama, new normal. Saya Jian Tasabila selaku pembicara kedua dari tim kami menegaskan untuk menyatakan setuju atau pro dengan adanya mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal dengan konstruksi pemikiran serta kerangka berpikir yang akan saya sampaikan. Hal ini dikarenakan bahwa yang pertama dapat menyebabkan legitimasi. Jika ditunda, maka pemerintah daerah akan berjalan tidak normal karena banyaknya pemimpin yang digantikan oleh pelaksana tugas atau PLT. Pada tahun 2020 saja, sudah ada 209 kepala daerah yang mengakhiri masa jabatannya. Padahal berdasarkan pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 menyatakan bahwa PLT tidak memiliki kewenangan definitif dalam mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Padahal situasi sekarang saat pandemi mendesak kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada menggerakkan birokrasi serta menggunakan sumber daya lain seperti dana. Hal tersebut dibutuhkan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis, sehingga jika ditunda maka akan terjadi sistem pemerintahan yang berjalan tidak maksimal. Jika kita mengatakan bahwa keadaan pandemi seperti ini menyatakan keadaan ini tidak normal, maka sudah saatnya untuk kita normalkan. Kemudian yang kedua, jika ditunda, maka dapat mengebiri demokrasi. Soal menjaga kesinambungan demokrasi dalam sistem presidensial termasuk pemerintah lokal, pada pemerintahan ini secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip fixed term alias telah ditetapkan masa jabatannya. Menunda pilkada bisa menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif dalam situasi penanganan COVID-19. Standar internasional untuk pemilu yang merujuk kepada Deklarasi Universal HAM 1948 dan Kovenant Internasional 1966 tentang hak sipil dan politik maupun berbagai konvensi serta komitmen mengenai pemilu demokratis telah menyepakati bahwa salah satu standar pemilu demokratis adalah penyelenggaraan pemilu yang berkala. Bayangkan potensi masalah politik dan hukumnya jika pilkada tidak digelar sesuai UU dan Perpu. Maka akan terjadi masa jabatan kepala daerah yang diperpanjang oleh pemerintah. Dan hal ini bisa menyebabkan bahwa oposisi atau penantang pertahanan akan menggugat karena hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri jadi terhambat. Maka ketidakpastian hukum dan politik akan terjadi dan penundaan pemilu dengan alasan pandemi justru berpotensi mengebiri demokrasi. Karena rakyat tidak dilibatkan dalam proses politik dan rawan terjadinya dinasti politik di daerah karena adanya kekuatan politik yang berputar hanya pada lingkaran elit saja. Sehingga dalam hal ini kami menegaskan untuk tetap melaksanakan pilkada tahun 2020 karena untuk menjaga jaminan hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam pilkada 2020. Kemudian yang ketiga, bahwa penundaan pilkada karena bencana COVID-19 tidak memberi kepastian karena tidak ada satupun orang, lembaga ataupun negara yang bisa memastikan atau memprediksikan kapan pandemi ini akan berakhir. Jika memang alasannya proporsi, dari 270 wilayah yang akan melaksanakan pilkada, ada 44 yang masuk ke zona merah atau hanya 16,3% dari seluruh wilayah Indonesia. Sehingga zona merah 16,3% ini jangan sampai membatalkan 83,7% wilayah lain yang kemungkinan sudah siap untuk melaksanakan new normal. Pilkada wilayah zona merah itu dapat dilakukan treatment khusus tanpa harus digeneralisasikan untuk 83,7% wilayah lain. Oleh karena itu perlu strategi keseimbangan antara dapat menjaga demokrasi dengan melindungi kesehatan. Hal ini bisa diantisipasi dengan semua wilayah zona merah 16,3% dilarang terjadi pengumpulan massa lebih dari 5 orang. Sedangkan sisanya dilarang mengumpulkan penduduk lebih dari 50 orang. Itu pun dengan syarat protokol kesehatan harus terpenuhi. Dengan diuraikan di atas membuat kami berpikir bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah provinsi dan kota atau kabupaten serentak tahun 2020 agar tetap dapat berlangsung sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2020. Namun harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat disertai dengan penegakan hukum dan sanksi yang tegas agar tidak terjadi klaster baru dalam pilkada. Sehingga kami mendukung optimisme pemerintahan dalam apresiasi mengadakan pilkada tahun 2020. Mari sukseskan new normal.
Perkenalkan, saya Sabrina Anjani Putri selaku pembicara ketiga akan menyimpulkan konstruksi argumen dari tim kami serta solusi yang dapat kami sampaikan mengenai pilkada di tengah pandemi COVID-19. Pilkada di era new normal di Indonesia tetap dilaksanakan walaupun di tengah virus COVID-19 yang tak kunjung mereda. Tidak menjadi halangan bagi kita untuk melakukan pilkada atau berpangku tangan dan berdiam diri. Pilkada sendiri merupakan agenda politik nasional strategi yang memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas. Pilkada juga bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung serta demokratis guna menjaga hak konstitusi rakyat dan hak serta memilih dan dipilih. Selain itu juga menjaga kesinambungan dalam sistem pemerintahan presidensial secara langsung. Undang-undang jabatan kepala daerah berlaku fixed term atau 5 tahun sejak pelantikan dan dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Terkait virus yang tak kunjung pasti akan mereda serta keberlangsungan demokrasi yang harus tetap berjalan, maka tidak tepat bila kepemimpinan digantikan oleh PLT, dikarenakan pada pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, PLT tidak memiliki kewenangan definitif mengenai keputusan yang bersifat strategis yang berefek pada birokrasi dan sumber daya lain. Lalu dari 270 wilayah yang akan melakukan pilkada, 44 diantaranya zona merah atau sekitar 16,3% dari keseluruhan. Artinya tidak tepat bila menunda 83,7% wilayah lain dikarenakan 44 wilayah ini termasuk zona merah. Pilkada yang dilakukan di zona merah dapat dilakukan treatment khusus tanpa harus generalisasi untuk 83,7% wilayah lain. Dengan begitu, keseimbangan antara birokrasi, demokrasi, dan melindungi kesehatan masyarakat. Sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pilkada, di antaranya perubahan pasal 120 ayat 1 serta penambahan pasal 122A dan 201A, bahwasannya bila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau non-alam, serta gangguan lainnya, maka akan dilakukan pemilihan lanjutan serentak. Dan tata cara pelaksananya juga sudah diatur di dalamnya. Peraturan ini telah disetujui sesuai dengan keputusan bersama pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Pada tahapan pelaksanaan pemilu akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan seperti menyediakan masker, sarung tangan, dan hand sanitizer, karena menerapkan kerangka hukum yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak. Indonesia juga bisa mengadopsi sistem pemilu yang telah dilaksanakan oleh beberapa negara lain seperti Prancis, Polandia, Israel, Amerika Serikat, bahkan Bangladesh. Seluruh negara memiliki tata cara masing-masing untuk diterapkan pemilu semasa pandemi. Adapun ide tata cara pelaksana pemilu berbagai negara seperti proses pemilihan menggunakan teknologi, ada pula yang menggunakan kantor pos, dan ada pula yang membuat suara khusus bagi kelompok usia berisiko 60 tahun ke atas. KPU juga sedang merancang PKPU terkait tata kelola penerapan teknologi informasi. Selain itu, dalam rangka menghadapi protokol kesehatan, KPU melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan serta BNPB serta pihak terkait bagaimana standar pelaksanaan pilkada nantinya. Karena standarisasi lalu aturan teknis, setidaknya KPU mengeluarkan PKPU nomor 6 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan pilkada di tengah bencana non-alam COVID-19. Maka mosi dan solusi ini dapat diterapkan bersama-sama demi keberlangsungan demokrasi, namun tetap mengedepankan kesehatan masyarakat. Karena COVID-19 yang tak kunjung mereda, maka perlu adanya penyesuaian atau adaptasi sesuai dengan protokol kesehatan agar semua tetap dapat berjalan dengan baik.
Sehingga kami menegaskan kami setuju dengan mosi pelaksanaan pilkada di era new normal. Demikian, terima kasih.